Oke, Ya, izin Pak Haji. Nah, Pak Haji sebagai tokoh nih pertanian dan juga pelaku usaha pertanian di Kuningan. Pak Haji, ada isu menarik nih sejauh mana ketahanan pangan yang kini digemborkan oleh pemerintah pusat ya Pak, di pemerintahan Pak Prabowo khususnya. Dan untuk Kuningan sendiri ketahanan pangan itu mencakup beberapa sektor mulai pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Nah, khusus untuk pertanian nih, Pak Haji, begitu juga Pak Haji sebagai pelaku usaha di bidang pertanian. Kondisi Kuningan seperti apa nih Pak Haji? baik. Terima kasih, Kang. Alhamdulillah sore ini kita bisa ngobrol berdiskusi. Yang pertama saya ucapkan selamat sore semuanya. Tadi disampaikan bahwa saya sebagai tokoh pertanian. Saya bukan tokoh pertanian, Pak. Tapi saya hanya pelaku yang insya Allah sedikit banyak berkecimpung di bidang pertanian. Jadi memang betul hari ini pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, sedang sangat gencar-gencarnya menggalakkan program ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu tadi ada 4: pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Pertanian ini salah satunya yang sangat luar biasa di Kabupaten Kuningan menurut saya ya. Karena apa? Kabupaten Kuningan sesuai RPJMD kemarin sebagai kabupaten agrobisnis agroindustri, dan di Kabupaten Kuningannya juga tanahnya subur. Kabupaten Kuningan juga banyak para petani yang menggeluti tanaman hortikultura, padi, ubi, jagung, dan lain sebagainya. Saya berpendapat bahwa ketika pemerintah hari ini sedang gencar sekali mengadakan program untuk ketahanan pangan, ini adalah satu momen yang tepat dan kesempatan bagi Kabupaten Kuningan yang notabene insya Allah ke depan kalau peluang ini bisa ditangkap, Kabupaten Kuningan insya Allah akan menjadi lumbung pangan. Karena apa? Walaupun hari ini kita tahu bahwa minat para petani ini sudah berkurang, minat para generasi muda sudah berkurang, tapi hari ini kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan regulasi dari dana desa sebesar 20% untuk ke arah ketahanan pangan. Nah, ini juga sebagai modal besar, Pak, modal besar bagi wilayah untuk mengembangkan ketahanan pangan, salah satunya di bidang pertanian. Pak, sebelum melangkah lebih jauh nih, secara angka di Kuningan, baik demografis maupun geografis, sepengetahuan Bapak untuk sektor pertanian yang disebut sebagai lumbung pangan tuh sebanyak apa sih Pak? Saya kurang sepaham ketika Kuningan hari ini dijadikan sebagai daerah lumbung pangan. Karena mohon maaf, hari ini kita tidak melihat, hari ini saya hanya melihat Kabupaten Kuningan hanya sebagai penghasil ubi terbesar saja. Penghasil ubi, hanya ubi saja. Yang lainnya saya tidak melihat. Bahkan bahan baku, bahan pokok untuk warga masyarakat Kabupaten Kuningan itu banyak diambil dari luar. Hanya padi mungkin kan, dan itu pun padi banyak juga diambil dari Jawa, dari luar. Nah, ini artinya bahwa Kabupaten Kuningan hari ini belum menjadi lumbung pangan. Pak, apa barangkali nih Pak ada langkah strategis yang layak diambil oleh Pemkab dan juga masyarakat pertanian untuk meningkatkan menuju ke lumbung pangan itu, kan ini potensinya besar Pak. Betul. Seperti apa nih Pak Haji? Ya, hari ini kan tadi saya sudah bicara bahwa pemerintah hari ini sedang getol, sedang mewajibkan seluruh wilayah termasuk Kabupaten Kuningan untuk terus mengembangkan ketahanan pangan dengan keluarnya Permendes Kementerian Desa dari dulu ya, 20% dana desa itu untuk ketahanan pangan. Ini akan peluang luar biasa bertanam, melakukan suatu usaha apapun. Yang pertama adalah modal. Nah, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan. Ini peluang yang luar biasa, dan ini kalau bisa terrealisasi dan dilaksanakan dengan baik, insya Allah Kuningan akan jadi lumbung pangan, baik itu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Anggarannya besar loh. Kalau kita misalkan rata-ratakan saja 361 desa di Kabupaten Kuningan,
kali 20% total anggaran, kalau dirata-ratakan 150 juta, berapa puluh miliar anggaran yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan. Ini modal yang luar biasa. Dan itu anggaran bisa langsung tersalurkan ke penerima yang tepat ya Pak? Regulasinya kan ada, itu kan desa masing-masing nanti yang mengelola sesuai zonasi wilayah, kemampuan desa, apakah desa itu akan dijadikan zonasinya wilayah-kewilayahan ya. Iya. Misalkan zonasi untuk tanaman cabai, zonasi untuk tanaman padi, buah-buahan, semangka, jagung, ternak ikan dan lain sebagainya. Itu kalau memang dilaksanakan dengan baik, saya yakin ini akan menjadi sumber pangan, penghasil sumber pangan yang sangat tinggi. Dan ini bukan hanya di Kuningan, di wilayah Indonesia semuanya. Ternyata selain ubi itu banyak ya Pak yang jadi potensi ya Pak? Semua jenis tanaman itu potensi yang luar biasa bagi Kabupaten Kuningan. Asal kita mau menanam, melakukan, mengolah, memelihara dengan baik, pertumbuhannya akan bagus. Kuningan itu subur Pak. Iya. Pak, izin untuk di organisasi sendiri di luar pemerintahan sekarang kegiatan apa nih Pak? Hari ini saya back to basic Pak. Back to basic. Kembali lagi ke usaha yang selama ini saya geluti di perdagangan, di angkutan, pokoknya usaha-usaha yang saya geluti dulu. Saya fokus di situ karena kan dari Dewan kemarin saya sudah mundur Pak ketika pilkada kemarin, dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa berkiprah di masyarakat. Saya juga sedang membentuk suatu wadah bersama teman-teman. Apakah wadah itu wadah yang sudah diakui pemerintah ataupun tidak, itu tidak persoalan bagi kami. Yang penting kita bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat. Tadi juga saya berbicara dengan beberapa kepala desa untuk mereka saya bisa membantu untuk membuat peta kewilayahan atau menanam apa yang harus ditanam atau apa yang harus dilakukan. Terutama mereka minta bantuan hasil produksi ini nanti akan dikemanakan. Nah itu Insya Allah kami dengan tim tadi sudah berbicara banyak dengan tim kami. Kami siap melakukan itu dan bermitra dengan para desa-desa yang memang memerlukan kami. Memerlukan kami untuk bisa meng-hire mereka, baik itu dari mulai pengolahan lahan, produksi, dan hasil dari produksinya itu. Intinya dari hulu ke hilir. Dan menang kita sudah siapkan itu, insya Allah. Ya, Pak. Sebagai sosok yang sering nih bersentuhan langsung dengan para petani Pak. Tadi kan sudah teridentifikasi nih permasalahan bahkan dari hulu ke hilir ya Pak, ada ya di Kuningan. Nah untuk selain yang itu Pak, masukan dari petani dan harapannya yang sekarang apa sih Pak sebetulnya? Yang jadi persoalan itu bukan hanya masukan dari petani Pak. Iya. Yang jadi persoalan hari ini adalah niatan masyarakat atau generasi muda yang sampai hari ini terjun ke dunia lapangan pertanian itu semakin berkurang. Semakin berkurang. Ya, alhamdulillah kami sudah bergabung dengan beberapa anak-anak muda. Kita punya rekan-rekan anak-anak muda yang memang mereka passionnya di pertanian, dan kita sedang mengembangkan perusahaan di bidang pertanian yang insya Allah itu akan menjadikan penilaian positif bagi masyarakat, karena kita kan sama-sama tahu karakter masyarakat di kita itu kan ketika sesuatu berhasil, mari lu lah, insya Allah depan akan maju lah pertanian. Iya. Pak, untuk menarik minat milenial nih atau generasi yang muda-muda, sejauh ini gimana konsepnya nih Pak yang perlu diadopsi, mungkin dari pengalaman Bapak atau gimana? Saya sudah banyak bertemu dengan anak-anak muda. Mereka itu sudah mulai melirik ke industri pertanian Pak. Karena apa? Mulai sekarang kan di medsos banyak tuh. Banyak orang yang menanam, misalkan contoh sampai dengan harga puluhan ribu mereka tertarik tanam. Karena hari ini kan harga fluktuatif, harga itu kan tinggi Pak. Cuman memang saya juga menyarankan kepada teman-teman, jangan hanya melihat dari media sosial saja, jangan melihat keuntungannya saja, tapi harus kita geluti, kita pelajari, kita pahami. Agar apa? Agar kita menjiwai di dalam suatu pekerjaan apapun. Kalau kita hanya mencintai, menyukai, menjiwai, insya Allah semuanya akan happy.
Yang penting kita bekerja, berbuat, melakukan sesuatu dengan niatan mencintai pekerjaan kita itu, sehingga hasilnya akan baik. Adapun rezeki kan kita nggak bisa menentukan, hanya Allah yang tahu kan. Yang penting kita berikhtiar, Pak. Kalau secara korelasi tadi untuk anggaran tadi kan regulasi sudah jelas ada ya Pak, dari dana desa bahkan sudah dianggarkan. Ya. Itu bisa dikaitkan dengan potensi desa untuk merangkul kalangan muda atau hanya untuk mensupport yang eksis saja Pak itu? Oh, itu sudah pasti Pak. Anggaran itu kan bisa merangkul juga minat dan bakat para petani muda milenial. Yang menjadi persoalan dulu kan untuk memulai usaha bukan hanya di pertanian, itu kan terkait modal, anggaran. Hari ini kan pemerintah menyiapkan anggaran yang begitu luar biasa menurut saya ya. Iya. Kalau digabungkan 360 desa Kabupaten Kuningan saja ini satu kali 150 juta saja. 150-an aja. Udah hampir 45 miliar ya. Iya, 45 betul. miliar. Saya nggak tahu jelasnya berapa, tapi kisaran segitu. Itu modal yang luar biasa bagi pertanian. Saya tidak terbayang nanti betapa banyaknya sumber hasil yang peroleh dari tanaman-tanaman yang dilakukan oleh pemerintah melalui desa, melalui dana anggaran desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Tapi bukan hanya pertanian ya, ketahanan pangan. Di situ ada perikanan, peternakan, dan perkebunan. Itu sangat besar sekali Pak, kalau menurut saya. Ya, satu lagi Pak, kalau yang petani yang baru nih Pak, pendatang baru seperti yang petani muda, sebetulnya untuk kondisi lahan tuh ya jadi persoalan kan Pak ya. Desa itu banyak lahan juga yang perlu digarap mungkin untuk generasi muda nih Pak. Desa itu hampir setiap desa mereka mempunyai tanah bengkok Pak. Tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hampir hektaran, bahkan ada yang sampai puluhan hektar. Kalau saja niat anak muda itu mau bercocok tanam, bertani, tinggal berbicara dengan desa, desa senang Pak. Karena mereka juga ingin sekali membina masyarakatnya untuk bisa melakukan kegiatan di bidang pertahanan pangan. Itu pasti kepala desa senang ketika ada anak muda yang expert, siap bertani dan lain sebagainya. Udah luar biasa Pak. Jadi secara sarana sebetulnya sudah mendukung ya Pak ya, dan sarana prasarana menurut saya sudah sangat mendukung. Yang pertama, lahan di desa ada tanah bengkok. Yang kedua, anggaran. Pemerintah menyiapkan anggaran dengan regulasi yang sudah dikeluarkan dari dana desa, 20% dari anggaran dana desa. Itu kurang apa lagi? Tinggal maunya saja Pak. Tinggal maunya saja. Siap. Terakhir Pak, penutup, Siap. ada masukan nggak buat pemerintahan yang di Kabupaten Kuningan khususnya di pertanian Pak dan ketahanan pangan? Laksanakan seluruh aturan, laksanakan seluruh regulasi, laksanakan setiap perintah, baik itu yang dikeluarkan oleh Presiden melalui kementerian, yaitu ada Kementerian Pertanian, Kementerian kepada Desa, Kementerian Peternakan, dan lain sebagainya ya, beberapa kementerian yang terlibat di bidang ketahanan pangan. Tinggal melaksanakan itu saja, insya Allah hasil pertanian akan berambah dan meningkat di Kabupaten Kuningan. Siap. Terima kasih Pak.